محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرض بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا قمرا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، Hadratul Mukarram Al-Muhtaram, yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan, Tuan Guru kita bersama Al-Ustaz Tengku Syekh Jamhuri Ramli, mata'alallahu tula hayatihi syarif insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi beliau, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan afiah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluarga beliau, anak beliau, dan seluruh kerabat beliau, dan seluruh murid-murid beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga orang-orang tua kami, para abu, abi, tengku-tengku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, beruntung kita pada malam hari ini berkumpul bersama-sama melantunkan lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berkumpul di Zawiyah Nurun Nabi, Zawiyah Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah tempat ini khususnya semakin diberikan oleh Allah cahaya demi cahaya daripada cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menciptakan apapun, sebelum Allah menciptakan Ka'bah, sebelum Allah menciptakan Arsh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan apapun, Allah pertama kali menciptakan nur Nabiyuna Muhammad, nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ya Jabir, inna Allaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin qabla sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam min nurih. Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Sesuatu tersebut adalah nur Nabi kamu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diciptakan nur tersebut dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan nur tersebutlah menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi dan yang ada di langit. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aqwan. Kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaqtul aqwan, tidak aku ciptakan ini semua alam semesta. Al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Ini semua alam semesta merupakan isyarah saja, tapi tujuan diciptakan alam semesta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berbentuk nur sebelum dikeluarkan jasadnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nur ini yang menjadi sebab Nabi Adam alaihi salam diampuni, dimaafkan kesalahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nur ini yang menjadi sebab yang dititipkan nur ini ke dalam tubuhnya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang menjadi sebab Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada kobaran apinya Raja Namrud. Nur ini yang menjadi sebab yang mana nur ini dititipkan oleh Allah di sulbinya Nabi Nuh alaihi salam. Dengan nur ini Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kapalnya di saat Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan banjir bandang yang ada menimpa kepada seluruh muka bumi. Nur ini yang menjadikan Nabi Ismail alaihi salam ketika ingin disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala ditukar oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ingin menyelamatkan nur yang ada pada diri Nabi Ismail alaihi salam. Nur ini yang terus turun menurun sampai kepada ayah Nabi Muhammad yang bernama Sayyiduna Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf. Nur ini yang menjadikan Abdullah bin Abdul Muttalib ketika beliau masih dalam keadaan lajang belum menikah diperebutkan oleh wanita-wanita yang ada di kota Madinah. Semua wanita berebut ingin menikah, bahkan mohon maaf ada di antara mereka yang membuat tipu daya, membuat siasat tidak menikah pun mereka rela untuk berzina dengan Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjaga leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keturunan dan asal usul Nabi Muhammad yang pernah melakukan safi, yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nur tersebut berada, menikahlah Sayyiduna Abdullah dengan ibunda Nabi Muhammad Sayyidatuna Aminah. Seorang wanita yang sebelum menikah Sayyiduna Abdullah dengan Siti Aminah meminta agar wanita tersebut dinikahi oleh Sayyiduna Abdullah. Namun ketika Sayyiduna Abdullah menikah dengan Siti Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad SAW, setelah itu berjumpa lagi Sayyiduna Abdullah, berjumpa lagi dengan wanita tersebut. Dilihat oleh Sayyiduna Abdullah, wanita tersebut seakan-akan tidak lagi punya hasrat kepada Sayyiduna Abdullah, nggak punya lagi keinginan untuk dinikahi oleh Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah merasa heran, dulu engkau sebelum aku menikah mengejar-ngejar aku luar biasa, sekarang engkau tak toleh aku sedikit pun. Kata wanita tersebut, sebelum kau menikah dengan Aminah, kulihat ada cahaya yang menari-nari di dalam dahimu wahai Abdullah. Namun ku melihat sekarang cahaya tersebut sudah pindah ke dalam perutnya Sayyidatuna Aminah binti Wahab ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampailah ketika menandung Sayyidatuna Aminah binti Wahab, muncullah selama 9 bulan, keluarlah cahaya yang hakiki tersebut Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi kita bacakan di dalam Maulid Ad-Diya'ul Lami yang dikarang oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. وتجلت الأنوار من كل الجهات, dan tajalla, bercahaya daripada seluruh penjuru bumi yang ada di muka bumi ini, min kullil jihad, bahkan tembus sampai ke langit. Wa tajallatil anwaru min kullil jihati fa waqtu miladil musyaffa'i hana, di saat hari lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda dhaharal habibu mukarraman wa musana. Dan sebelum masuknya waktu fajar, dhaharala wa qubaila fajrin abrazat syamsul, muncul cahaya matahari pembawa hidayah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya ini yang menjadikan Siti Aminah dan orang-orang yang berada di sekitar Siti Aminah ketika proses melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan cahaya tersebut tembus Siti Aminah dapat melihat apa yang ada di Suriah, apa yang ada di negeri Syam dengan berkat cahaya Nabi Muhammad. Dilihat secara langsung tembok-tembok yang menghalangi dari rumah Siti Aminah, tembus semua tembok tersebut, jaraknya kurang lebih 2000 km. 2000 km antara kota Mekah dengan Syam atau Suriah. Namun cahaya Nabi Muhammad tidak bisa menghalangi, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dilihat oleh Siti Aminah ketika tembus cahaya wajah yang keluar daripada perut Sayyidatuna Aminah, tembus sampai ke negeri Suriah. Dan bahkan orang-orang yang bersama Sayyidah Aminah, mereka semua melihat bagaimana terangnya cahaya yang keluar daripada wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cahaya ini hadirin, yang ketika bayi ini, cahaya yang begitu terang benderang ini dibawa oleh ibu asuhnya Sayyidatuna Halimah Sa'diyah, yang mana dulunya merupakan seorang yang sangat miskin, keluarga yang sangat fakir, sangat miskin. Bahkan dikatakan saking miskinnya Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, itu dikatakan beliau tidak mampu untuk membeli minyak untuk menghidupkan lampu yang ada di rumah beliau, sehingga rumah beliau itu hanya terang, namun terangnya cukup redup-redup di saat 3 hari di pertengahan bulan mengharapkan terangnya cahaya bulan. Namun ketika jatahnya, nasibnya, takdirnya Nabi Muhammad diasuh, disusui oleh Sayyidatuna Halimah Sa'diyah, dibawa Nabi Muhammad kepada Bani Sa'ad, kampungnya Sayyidah Halimah Sa'diyah, diletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumahnya Sayyidah Halimah Sa'diyah. Dikatakan tidak ada rumah yang paling bercahaya di kampung Bani Sa'ad melebihi rumahnya Sayyidah Halimah Sa'diyah. Tak membutuhkan bulan, tak membutuhkan bahkan matahari. Di siang hari cahaya Nabi Muhammad menyinari, terlebih-lebih di malam hari cahaya wajah baginda Nabi Muhammad menyinari rumah Sayyidah Halimah Sa'diyah. Cahaya ini hadirin yang menyebabkan, yang menjadikan ketika Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit di rumahnya, ketika itu tiba-tiba di malam hari lampu mati rumahnya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah. Karena terkejut Sayyidah Aisyah, lampu yang tiba-tiba mati, beliau sedang memegang jarum, jarumnya terjatuh di atas tanah. Belum ada keramik waktu itu, masih jatuh di atas tanah. Masuk Nabi Yuna Muhammad, masuk Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu dilihat oleh Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah dalam keadaan kebingungan, seakan-akan mencari sesuatu barang yang kehilangan. Nabi Muhammad tanya, apa yang kau cari wahai Aisyah? Kata Aisyah bertanya, ya Rasul, dia berkata, ya Rasulullah, aku kehilangan jarum untuk aku menjahit. Mati lampu ya Rasulullah, jarum tersebut terjatuh. Lalu Nabi Muhammad tanya, di mana jatuhnya wahai Aisyah? Kata Siti Aisyah, di sekitaran meja ini ya Rasulullah. Nabi Muhammad dekatkan wajah beliau di bawah meja tersebut. Sayyidah Aisyah tanpa kesulitan langsung melihat jarum yang terjatuh. Hadirin, jarum yang terjatuh terlihat langsung berkat cahaya wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beruntung kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai umat nabi yang cahayanya menyinari seluruh alam semesta ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat, sebaik-baik umat, dikarenakan kita memiliki nabi sebaik-baik nabi.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah di dalam Al-Quran, kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa kita dijadikan sebaik umat? Bi akramir rusli kunna akramal umami, gala Sayyidina Imam Muhammad Al-Busiri. Al-Imam Busiri dalam gosidahnya Burdah beliau mengatakan, bi akramir rusli kunna akramal umami, karena kita dijadikan, karena ada seorang Nabi Rasul yang paling mulia, kita semua umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang lupa bersyukur, seakan-akan menjadi umat Nabi Muhammad ini tidak ada spesialnya, seakan-akan menganggap menjadi umat Nabi Muhammad ini sama seperti dengan umat-umat Nabi terdahulu. Wallahi tidak, hadirin. Yang cemburu untuk menjadi umat Nabi Muhammad bukan manusia biasa, bukan hanya sekedar ulama biasa, bukan hanya sekedar wali biasa, namun yang cemburu ingin menjadi umat Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul, semisal Nabi Musa alaihi salam. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, bahkan seorang yang diberi gelar kalimullah, orang yang mudah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sembarang nabi, bukan sembarang rasul, tapi beliau ini di antara 25 nabi yang disebut oleh Allah namanya di dalam Al-Quran. Beliau ini juga termasuk orang yang terpilih sebagai nabi golongannya ulul azmi. 5 nabi yang terbaik, Nabi Yuna Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wa azgassalam. 5 orang nabi yang terbaik, Nabi Musa berada di salah satu di antara mereka, namun tidak menghalangi kemuliaan tersebut cemburunya beliau untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Saking Nabi Musa sadar bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita meminta, tanpa kita berharap, tanpa kita pernah berdoa, Allah takdirkan kita semua tiba-tiba keluar daripada perut ibu kita. Ditakdirkan oleh Allah kita jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insya Allah kumpulnya kita sholawat kepada Nabi Muhammad, kita puji-puji Rasulullah, kita agung-agungkan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, jangan pernah ada di antara kita yang pernah menganggap apa yang kita lakukan pada malam hari ini, berjam-jam kita duduk, mungkin setiap malam bahkan sekalipun, kita puji Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita baca maulid Nabi Muhammad, terus kita pernah menganggap seakan-akan kita sudah membalas jasa Rasulullah. Demi Allah tidak, demi Allah tidak. Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang mengarang Ratibul Haddad, beliau pernah mengatakan, wala tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu 'alal 'aini sa'iri. Kamu tidak akan sekali-kali bisa membalas jasa nabimu wahai pemuda, walaupun engkau jalan dari kotamu menuju ke kota Madinah untuk ziarah kepada Nabi Muhammad. Kita berada dari Banda Aceh untuk ziarah kepada Rasulullah, bukan naik pesawat, bukan naik kapal laut, bukan naik mobil, bahkan bukan jalan kaki. Anda jalan pakai bola mata Anda dari kota Banda Aceh menuju ke kota Madinah untuk ziarah sama Nabi Muhammad, tidak akan membalas jasa Rasulullah. Tidak akan balas jasa Rasulullah. Jasa Rasulullah begitu besar, hadirin. Bahkan bukan berlebihan kalau kita mengatakan lebih besar jasa Rasulullah dibandingkan jasa ibu kita sekalipun. Kapan ibu kita mulai menyayangi kita? Ibu kita nggak menyayangi kita kecuali kita sudah berada di dalam perutnya. Bertambah rasa cinta ibu kita ketika kita sudah keluar daripada perutnya. Namun sebelum ada wujud kita di dalam perut ibu kita, tak ada terbesit mungkin dalam hati ibu kita untuk mencintai kita, hadirin. Tapi Nabi Muhammad SAW setiap malam beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sampai Allah nggak tega ngelihat apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Diutus malaikat Jibril. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanya sama kekasihku Muhammad, apa yang dia minta? Kok nggak berhenti-henti dia berdoa kepada aku? Apa yang dia inginkan? Kenapa dia nggak berhenti meminta kepada aku? Turun malaikat Jibril menghadap kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tanya, ya Rasulullah, Allah bertanya kepada engkau, apa yang engkau inginkan? Sehingga turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Akan diberikan kepada engkau wahai Rasulullah segala permintaanmu sampai engkau puas, sampai engkau ridha. Lalu Nabi Muhammad bilang kepada malaikat Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, wala arda ahadun min ummati dakhalan nar. Sampaikan kepada Allah, aku tidak ridha ada satu daripada umatku yang masuk ke dalam api neraka. Kita semua tahu hadirin, di saat Nabi dalam keadaan sakaratul maut, kalau kita dalam keadaan sakaratul maut, semaksimal mungkin yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Semaksimal mungkin kita berusaha bagaimana caranya kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Muhammad beliau sudah tahu bahwasanya beliau akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel meminta izin kepada Nabi kita Nabi Muhammad sebelum beliau diambil nyawanya, dan Nabi Muhammad sudah mengizinkan karena Nabi Muhammad gak sabar lagi mau berjumpa dengan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat sakaratul maut yang difikirkan bukan anaknya, bukan sahabatnya, bukan istrinya, bukan siapapun hadirin, yang disebut sama Nabi ummati 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 ummati. Ini bentuk besarnya rasa cinta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Kira-kira apa yang harus kita balas? Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa membalas jasa Nabi Muhammad? Walaupun apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membalas jasa Rasulullah, tapi paling tidak hadirin ada upaya di antara kita, ada usaha di antara kita. Walaupun kita tidak mampu menyenangkan hati Rasulullah, paling tidak jangan sampai ada di antara kita yang justru malah bikin malu Nabi Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tu'radu a'malukum alayya. Setiap hari Kamis itu amal kalian itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita semua satu persatu. Amalnya Syekhuna Tengku Jamhuri, amalnya saya, amalnya Tengku Ridha, amalnya semua. Dan semua amal kita akan dinampakkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku nampak yang baik-baik daripada amal kalian, maka aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum istaghfartullahu lakum. Kalau aku dapatin sesuatu yang enggak baik, maka aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Di dunia mikirin kita, di akhirat pun yang difikirin kita hadirin. Di saat kita nanti kumpul semua di padang mahsyar, dari zaman Nabi Adam sampai nanti orang yang berhasil hidup sampai di hari kiamat, kita semua tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari ke atas kepala kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didekatkan matahari dengan jarak 1 mil. Jarak 1 mil. Sampai sahabat yang meriwayatkan hadis ini dia bingung. Aku nggak tahu 1 mil yang dimaksud sama Nabi Muhammad itu maknanya apa. Karena di dalam bahasa Arab mil itu ada 2 maknanya. Mil yang sama kita tahu 1, sekian kilometer, itu juga dalam bahasa Arab mil juga. Namun ada bahasa mil yang lain yang ada di dalam bahasa Arab. Itu kalau kita tahu ada celak yang biasa dibeli orang-orang yang pergi haji atau umroh, itu celak yang besi. Itu ketika ada gagang celak itu yang kita buka dari tutupnya, keluar ada gagang celak, itu namanya mil dalam bahasa Arab.
Kata Nabi SAW, akan didekatkan di atas kepala kalian matahari ketika kalian dikumpulkan oleh Allah di dalam padang mahsyar, dan didekatkan dengan jarak 1 mil. Walhasil hadirin, ini matahari jaraknya dengan kita jutaan kilometer. Sekarang setiap siang siapa di antara kita yang mampu tidur kalau nggak ada kipas, nggak ada AC? Malam hari bahkan terkadang kalau nggak ada kipas, nggak ada AC, kita nggak mampu, nggak bisa tidur hadirin. Anda bayangkan ini jaraknya jutaan kilometer. Anda bayangkan nanti didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarak 1 mil. Maka kata Nabi SAW, semua tergantung dengan amal kalian. Ada di antara kalian yang tenggelam dengan keringat kalian sendiri. Ada yang teringat sampai batas mata kakinya, ada yang tenggelam sampai kepada lututnya, ada yang tenggelam sampai kepada pinggangnya, ada yang tenggelam sampai bahunya, ada yang tenggelam sampai lehernya. Dan tidak sedikit di antara kalian, kata Rasulullah, yang tenggelam sampai seluruh tubuhnya. Orang-orang kafir saking gak kuat, ketika itu melihat bagaimana siksaan, merasakan bagaimana siksaan yang masih berada di padang mahsyar. Kita belum berbicara neraka hadirin. Padang mahsyar ketika itu mereka orang kafir minta sama Allah, ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini, walaupun engkau harus masukkan kami ke dalam surga. Walaupun engkau harus masukkan kami ke dalam api neraka. Cepat-cepat ya Allah, gak kuat lagi tenggelam di sini. Kita sebagian tahu hadirin, mungkin ada di antara kita pernah merasakan bagaimana masa-masa 2004 tsunami. Ada di antara kita mungkin yang pernah selamat daripada tenggelam. Itu sesaat kita terombang-ambing di alam air, pedihnya luar biasa. Anda bayangkan nanti ketika di akhirat, ya, kalaulah orang-orang tenggelam di dunia, dia mungkin hanya bertahan 5 menit, 10 menit. Setelah itu selesai, rasa sakitnya habis. Tapi kalau kita nanti di akhirat, kita nggak ada kematian lagi hadirin. Sehingga semua nanti akan meminta pertolongan. Datang kita kepada Nabi Adam. Kita datang ke sama Nabi Adam. Nabi Adam bilang, nafsi nafsi idhab ila ghairi. Urus diri masing-masing, cari orang lain, cari bantuan sama orang lain. Gak dapat bantuan daripada Nabi Adam, kita pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bilang yang sama, nafsi nafsi idhab ila ghairi. Cari bantuan tempat orang lain, jangan pergi ke saya, cari ke tempat orang lain. Semua Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, bahkan sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, semuanya mengatakan nafsi nafsi idhab ila ghairi. Urus diri masing-masing. Namun Nabi Isa alaihissalam memberikan solusi. Kata Nabi Isa, pergi kalian kepada Nabi Muhammad, datangin itu Nabi Muhammad. Semuanya kita berbondong-bondong. Yang bersolawat sama Nabi Muhammad nanti minta tolong sama Nabi Muhammad. Bahkan yang saat ini masih membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan orang yang bersolawat sama Nabi Muhammad, nanti di akhirat pun dia akan minta tolongnya sama Nabi Muhammad. Ini orang-orang di luar sana, mungkin ada sebahagian di antara kita yang menyalah-nyalahkan perkumpulan kita ini. Biarkan hadirin, mudah-mudahan insya Allah mereka dapat hidayah. Harapan kita terbesar jangan sampai ada di antara mereka yang sekarang kurang cocok sama kita, yang sekarang belum mendapatkan rasa sebagaimana nikmatnya rasa kita tadi ketika bersalawat sama Nabi Muhammad. Berdendang kepala kita hadirin, goyang kepala kita, bukan kita yang menggerakkan, seakan-akan nikmat lezat ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa kita akan segala hal ketika kita menyebut memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang di luaran sana yang masih belum merasakan kenikmatan yang kita rasakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah mereka dapat hidayah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah juga dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kita enggak mengutuk orang, kita enggak melaknat orang. Mau mereka laknat kita, mau mereka syirik-syirikan kita, mereka kafirkan kita, kita tetap insya Allah membalas doa yang baik untuk mereka insya Allah. Mereka pun akan minta syafaat sama Nabi Muhammad. Sehingga Nabi nggak mengatakan ketika semuanya kita udah jumpa sama Rasulullah, Nabi nggak bilang nafsi nafsi idhab ila ghairi, cari tempat lain, urus di, enggak. Nabi bilang, kalian butuh pertolongan, analah, aku yang akan berikan pertolongan. Lalu Nabi SAW sujud kepada Allah.
memuji kepada Allah dengan pujian yang tidak pernah diungkapkan oleh makhluk. Pujian yang begitu indah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud begitu lama Nabi Muhammad sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' washfa' tushaffa'. Nabi Muhammad, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta ku berikan, wa qul yusma', katakan apa harapanmu akan didengar, washfa' tushaffa', kau mau minta syafaat, memberikan syafaat kepada siapapun, ku berikan syafaat yang engkau inginkan. Ulama mengatakan, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kita, ketika menceritakan ini hadis, beliau mengatakan, kenapa Nabi Adam alaihi salam tidak langsung mengarahkan kita semua yang meminta tolong kepada beliau, kenapa nggak diarahkan kepada Nabi Muhammad langsung? Kita nih yang hadir pada malam hari ini mendengar satu hadis ini yang saya ceritakan tadi, semuanya insya Allah udah paham. Yang bisa ngasih syafaat adalah Nabi Muhammad. Nabi Adam kenapa? Bukankah Nabi Adam mungkin juga pasti lebih tahu keadaan cucunya Nabi Muhammad yang begitu mulia? Tapi kenapa Nabi Adam suruh kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh suruh kepada nabi-nabi yang lain sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suruh kepada Nabi Ismail. Kita dioper satu nabi ke nabi, satu oper nabi ke nabi, sampai Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Kenapa nggak langsung aja mereka suruh? Udah Nabi Muhammad aja langsung. Di sini dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar, peringatan yang terbesar menunjukkan keagungan Nabi Muhammad bukan di saat kita ini maulid Nabi, bukan. Bahkan mungkin satu dunia merayakan maulid Nabi, tidak akan lebih besar peringatan yang dibuat oleh Allah untuk menunjukkan keagungan Nabi kita Nabi Muhammad, kecuali peringatan tersebut nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti, ketika semua nabi-nabi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui kami tak mampu melakukan apapun, walaupun kami nabi, walaupun kami rasul, tak ada yang mampu kami lakukan, dan kami iktiraf diri kami tak mampu menolong kalian, membantu kalian, kecuali semuanya akan mengatakan minta sama Nabi Muhammad. Kalian minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka umat yang hidup di zaman Nabi Adam akan menyaksikan, umat yang hidup di zaman Nabi Nuh akan menyaksikan, umat yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihi salam, mereka semua akan menyaksikan keagungan Nabi kita Nabi Muhammad. Dunia akhirat Rasulullah berjasa untuk kita hadirin. Tinggal kembali bagaimana sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah cahaya Rasulullah di dalam diri kita? Adakah cahaya Rasulullah di dalam rumah kita? Adakah cahaya indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keluarga kita? Orang yang di dalam hatinya sudah berhasil masuk cahaya Nabi Muhammad, nurun Nabi, kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka di dalam hati tersebut tidak akan muat lagi hasud kepada orang lain. Kalau nur Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam hati seseorang, gak akan muat lagi dendam kepada orang lain, dengki kepada orang lain, iri hati kepada orang lain, suka mengadu domba orang lain, suka fitnah orang lain. Itu semua tidak akan mampu masuk ke dalam hati seseorang yang sudah di dalamnya ada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kembali kepada kita hadirin, seberapa besar nur Nabi Muhammad ada pada diri kita. Apabila nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di dalam diri seseorang, dia tidak akan berpaling kepada siapapun yang lebih hebat yang dia anggap kecuali adalah Nabi Muhammad. Gak akan dia pandang satu orang kafir manapun. Gak akan ada nilai di dalam hatinya siapapun orang-orang yang tidak pernah menyembah kepada Allah. Yang dia cintai adalah Nabi Muhammad dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau hati kita masih condong kepada orang kafir, hadirin, masih sukanya sama orang kafir, idolanya kita orang kafir,
Yang kita ikutin orang kafir. Oh, saya nggak suka sama orang kafir, saya nggak mengidolakan orang kafir. Betul, hati Anda, ucapan Anda mengatakan Anda tidak mengidolakan orang kafir, tapi pakaian Anda pakaiannya orang kafir. Akhlaknya Anda akhlaknya orang kafir. 1000 kali kita mengatakan saya tidak mengidolakan orang kafir, tapi perbuatan Anda masih condong kepada orang kafir, Anda masih mengidolakan orang kafir. Anda mau cari akhlak yang terbaik, tidak akan Anda temukan kecuali ada pada diri Rasulullah. Akhlak ini adalah akhlak yang langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memuji bukan manusia, yang memuji Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Sebagian tafsir ulama mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu dikatakan akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah, setiap akhlak mulia yang ada di muka bumi ini, Nabi Muhammad berada di atas akhlak tersebut. Akhlak yang ditunjukkan oleh orang muslim, akhlak yang ditunjukkan oleh orang mukmin, bahkan akhlak yang ditunjukkan oleh orang kafir sekalipun, kalau mereka punya akhlak, itu semua sumbernya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kembali, di mana akhlak Nabi Muhammad pada diri kita, hadirin? Di mana akhlak Rasulullah pada diri kita? Kita masih terlalu mudah untuk marah sama orang. Sedikit ada masalah, kita ribut. Sedikit ada perselisihan, ribut 3 hari, seminggu, bahkan sebulan, bahkan setahun. Gak cakapan, gak saling tegur sapa, dendam kepada seorang muslim. Mana akhlak Nabi Muhammad, hadirin? Ada masalah, kita pegang, kita simpan masalah tersebut. Susah untuk kita memaafkan kepada orang lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau adalah orang yang tidak pernah punya rasa marah kalau diri beliau yang disakiti. Tidak pernah. Bahkan pernah diceritakan Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khadamnya Rasulullah, khadimnya Nabi Muhammad. Itu ketika Rasulullah pertama kali masuk ke kota Madinah, orang-orang Ansar mereka saling berebutan memberikan apa yang mereka miliki untuk Rasulullah. Ada yang kasih harta sama Nabi, ada yang kasih tanah sama Nabi. Semua berlomba-lomba mau kasih untuk Nabi Muhammad. Ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Seorang wanita namanya Ummu Sulaim, orangnya miskin, orangnya susah, nggak punya harta, nggak punya tanah, nggak punya apa-apa. Tapi dia pengen juga, ingin sumbangsih untuk Rasulullah. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, aku nggak punya tanah, unta nggak punya, kuda nggak punya, harta nggak punya. Yang aku punya ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik, usianya masih 10 tahun ya Rasulullah. Ambil aja untuk engkau ya Rasulullah. Ambil aja untuk engkau ya Rasulullah. Diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan sebagai khadimnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadimnya orang mulia, Sayyidina Anas bin Malik pun jadi mulia. Pernah satu kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya hajat, minta tolong sama Anas. Anas, tolong beli hajatku di pasar. Sesuatu hajat disuruh Sayyidina Anas oleh Nabi Muhammad untuk pergi ke pasar beli hajatnya Sayyidina Rasulullah. Namanya anak kecil, hadirin, keluar dari rumah niatnya pergi ke pasar mau beli hajat. Di pertengahan jalan nampak anak-anak sedang main. Ada kawan-kawannya Anas bin Malik sedang asik bermain. Namanya anak-anak. Ya, lupa hajatnya Nabi, yang diingat main sama kawannya. Rasulullah nunggu sejam, 2 jam, mana nih orang nggak balik-balik dari pasar. Khawatir Nabi Muhammad, bukan khawatir karena barangnya nggak sampai, khawatir ada apa-apa dengan Anas bin Malik. Akhirnya Nabi keluar dari rumah mau menyusul Anas, jalan dari rumah Rasulullah menuju ke pasar. Nabi Muhammad rupanya ngedapetin Anas ketika itu asik bermain, hadirin, sama kawan-kawannya. Nabi Muhammad tengok dari jauh, dideketin pelan-pelan sama Rasul, dideketin sama Nabi Muhammad pelan-pelan.
Posisinya ketika itu Nabi Muhammad di belakang, Anas lagi menghadap ke sana. Nabi Muhammad datangin pelan-pelan, tangannya Nabi dua-dua diletakkan di matanya Anas bin Malik, ditutup oleh Rasulullah. Anas bilang, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Anas cuma pura-pura, hadirin. Padahal Anas tahu ini adalah tangan lembut. Tangan yang mana yang lebih lembut dibandingkan tangannya Rasulullah? Tangan yang sangat harum. Mana ada tangan yang lebih harum dibandingkan tangannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah itu tubuhnya harum. Di dalam Maulid Ad-Daiba'i itu dikatakan, di antara syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi wa illam yakun qad tatayyab. Nabi Muhammad itu kalau jalan di dalam satu jalan, Nabi Muhammad itu ketahuan, oh ini 2 hari yang lalu nih pasti jalan ini dilewati oleh Rasulullah. 2 hari yang lalu dilewatin sama Nabi Muhammad. Kenapa? Masih kecium wanginya lewatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi majlisin bagiyatibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Nabi Muhammad itu kalau duduk dalam satu majlis, itu wangi tempat duduknya Nabi Muhammad SAW berhari-hari tetap nyisa, tetap tinggal wanginya Nabi Muhammad, walaupun berhari-hari Nabi Muhammad sudah nggak pernah duduk lagi di tempat itu. Bayangkan apalah lagi tangan yang nempelnya di matanya Sayyidina Anas bin Malik, yang dekat dengan hidungnya Anas bin Malik. Anas tahu tangan harum, tangan lembut yang indah ini kecuali tangan siapa kalau bukan tangannya Nabi Muhammad. Ditanya, man, sambil Anas pinter. Anas ini pun pinter, anak kecil tapi pinter, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi pinter kayak Anas bin Malik, Insya Allah. Itu Anas pinter, dia main-mainkan. Oh ini biar sekalian dimainin sama Nabi, ku peluk, biar kapan lagi bisa dipeluk sama Nabi Muhammad. Dimundurin badannya Anas, akhirnya nempel badannya Anas dengan badan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah udah mulai sadar, ini Anas kayaknya udah tahu nih. Ya. Dilepas oleh Nabi. Anas bilang, Rasulullah tanya, udah dibeli hajatnya Anas? Kata Anas bin Malik, belum ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Kita nih anak hadirin ya, kalau nyuruh anak coba, nggak dibeli hajatnya, kalau enggak sumpah serapah kena. Anu bangai, anu nyo, anu je, habis kena kutuk anak kita hadirin. Ya, habis. Ya. Ini bukan anaknya Nabi. Ini bukan anak ini. Bukan anak kandung ini. Cuman satu orang anak yang dititipkan kepada Rasulullah, diminta untuk jadi khadimnya Nabi. Bukan Nabi yang minta pun. Bukan Nabi yang minta Anas. Subhanallah. Rasulullah, sekarang aku pergi, sekarang aku pergi. Pergi, Anas lari cepat-cepat, dia pergi ke pasar. Itu sambil dia lari, dia ngelihat Nabi Muhammad di belakang. Demi Allah, kata Anas bin Malik, enggak aku lihat cemberut dari wajah Rasulullah. Udah dibuat begitu, Nabi Muhammad tersenyum melihat Anas berlari cepat-cepat. Ini akhlak hadirin. Ini akhlak. Ini akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad. Wah, banyak kalau kita cerita akhlaknya Rasulullah, nggak akan habis. Setahun kita buat maulid ceritakan akhlak Nabi belum habis. Kembali hadirin, yang kita inginkan, yang kita pertanyakan, mana akhlak Nabi, mana akhlak Rasulullah. Kita mendengar bagaimana salaf kita berpegang teguh, dan mereka semua orang-orang yang berhasil meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kita punya kakek-kakek, kita punya leluhur, mereka berjuang meneladani akhlak Nabi Muhammad, dan mereka sekarang dikenang. Mereka, nama mereka sekarang dikenang kebaikan mereka, dikenang bagaimana leluhur akhlak mereka, luhurnya akhlak mereka mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Hari ini bertepatan kemarin tanggal 20 Rabiul Tsani, itu bertepatan dengan haul
Sahibul Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ke-110. Nama beliau masih dikenang. Kenapa? Apakah karena beliau tiap hari nongkrong di warung kopi? Beliau dikenang apakah karena beliau setiap hari sumpah serapah maki orang? Nama beliau sampai sekarang dilaksanakan haulnya ke-110. Bahkan kita melihat kemarin teman kita, kebetulan cucu daripada beliau, itu buat pengumuman di YouTube bahwasanya haul Habib Ali Habsyi tahun ini ditiadakan. Buat pengumuman, disebarkan di YouTube. Tapi subhanallah, namanya cinta sama orang itu nggak bisa dibendung hadirin. Penuh, ribuan bahkan puluhan ribu orang mendatangi haulnya Habib Ali Habsyi. Ribuan orang, puluhan ribu orang memenuhi Solo pada malam hari ini. 2 hari lagi, tanggal 23 Rabiul Tsani, adalah haulnya Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas yang mengarang Ratib Al-Attas. Sebahagian kita insya Allah tahu, ada sebahagian kita insya Allah mengamalkan Ratib Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Umar bin Abdurrahman sampai sekarang masih dikenang haulnya, padahal sudah 300-an tahun yang lalu beliau wafat. Kenapa hadirin? Karena akhlaknya mereka akhlaknya Nabi Muhammad. Karena mereka adalah orang-orang yang berhasil bertahan hidup di dunia membawa ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Thabatu ala ganabir Rasul wa sahbi wal ali, fasal wahum wa tatabba'i gadaman ala gadamin bijiddin auza'i." Mereka adalah orang-orang yang berhasil berpegang teguh kokoh di atas jalannya Rasulullah, di atas jalannya sahabat Nabi, di atas jalannya keluarga Nabi. Setapak demi setapak jalan mereka tidak mau menyimpang dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, orang yang sangat terkenal tawadhu, mengikuti sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada satu orang mau berziarah kepada beliau di kota Huraidah di Yaman, di Hadramaut. Mudah-mudahan insya Allah semuanya sampai ke Hadramaut, sampai ziarah ke kota Tarim insya Allah. Dan Habib Umar bin Abdurrahman ini tinggal di satu kota namanya Huraidah. Kurang lebih kalau sekarang itu 2-3 jam naik mobil dari kota Tarim. Itu dikatakan ada satu orang mau ziarah kepada Habib Umar bin Abdurrahman. Ini orang nggak tahu rumahnya di mana, rumahnya Habib Umar bin Abdurrahman. Dia cari-cari, dia tanya sama satu orang, ada di dalam rumah, ada satu orang duduk di depan rumah, dia tanya, "Kamu tahu nggak rumahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas?" Kata orang ini, yang ditanya ini, dia kurang suka sama Habib Umar, kurang cocok sama Habib Umar. Dia bilang, "Ente ngapain sibuk-sibuk nyari rumah Habib Umar? Saya mau ziarah ke rumah beliau." "Ngapain ente ziarahin dia? Bagus, ente ziarahin tuh keledai saya di rumah. Ente ziarahin keledai saya lagi ulang tahun." Penghinaan untuk Habib Umar bin Abdurrahman. Ini orang marahnya luar biasa, tapi yang namanya ya dia tahan marahnya, dia pergi nggak mau ngomong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang kalau ngomong, orang arif, orang bijaksana, kalau ngomong sama orang-orang yang jahil, udah qala salama, udah assalamualaikum, tinggal aja udah. Dia pergi, dia jalan lagi, dia dapetin satu orang yang tahu rumah Habib Umar bin Abdurrahman, tapi suka sama Habib Umar bin Abdurrahman, akhirnya dituntun. Begitu sampai ke rumah Habib Umar kenal ini orang, ahlan wa sahlan, kata Habib Umar. "Kenapa wajah ente kok kayak gitu? Kok masem banget wajah ente?" Ini orang nyampe ke rumah Habib Umar, wajahnya masih gerem sama itu yang punya keledai tadi. "Kenapa wajah ente kok masem begitu?" Kata orang ini mengatakan, "Tadi Habib diceritakanlah ada fulan bin fulan segala macam. Saya mau ziarah antum malah dibilang bagus ziarah ke keledainya dia lagi ulang tahun." Apa kata Habib Umar? Ini coba nih kalau kita dibandingkan sama keledai. Kalau nggak kita banding dia sama monyet.
Apa kata Habib Umar bin Abdurrahman? Loh, kenapa ente marah? Yang dia bilang tuh betul. Kita harusnya datangin tuh kalau dia lagi ulang tahun biar dia senang. Habib apa ini? Ini lagi marah belum selesai, mau marah lagi, cuman gak ada Habib Umar bin Abdurrahman. Bilang apa dia? Dia bilang keledainya lagi ulang tahun. Oke, bentar. Saya suruh khadam saya sebentar, biar bawa beli kue atau beli buah. Yuk kita sama-sama pergi. Kita rayakan ulang tahun keledainya dia. Datang dibawa sama Habib Abdurrahman, ini orang dibawa. Dibawa selamat lah. Ya gitulah sana helwa atau apalah bahasanya dulu. Jazakumullah khair, selamat. Mana keledai ente yang ulang tahun nih? Anak kasih hadiah. Tapi bukan dalam bentuk penghinaan, betul-betul ikhlas. Betul-betul menunjukkan memang akhlak Nabi Muhammad yang ditunjukkan. Akhirnya ini orang gemeteran. Saya cuma main-main, saya nggak mana pula saya tahu keledai saya kapan lahirnya. Mungkin umur saya pun saya nggak tahu kapan lahir. Saya cuma main-main. Enggak, kami udah datang, kami bawa hadiah, mudah-mudahan diterima. Lihat akhlak Nabi Muhammad yang ditunjukkan oleh pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dulunya sebelumnya membenci Habib Umar bin Abdurrahman, beliau mengatakan, Habib, demi Allah saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya benci engkau selama ini, saya cuma dengar gosip-gosip tentang engkau. Sekarang saya melihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad ada pada diri engkau, jangan engkau keluar kecuali engkau menganggap saya muridnya engkau. Akhirnya orang yang dulu benci, tapi karena akhlak yang luhur, akhlak yang indah, berubah menjadi orang yang mencintai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hadirin, yang dilihat sama orang kafir bukan ilmunya kita. Yang dibaca sama orang kafir bukan Al-Qur'annya kita. Orang kafir gak akan mau buka hadis Bukhari Muslim, hadirin. Tapi orang kafir cuma menilai bagaimana Nabi Muhammad adalah daripada perilaku-perilaku kita. Kalau kita melihat bagaimana sayang, ironis, kita melihat bagaimana zaman sekarang ini, ya Allah, akhlak Nabi Muhammad justru malah ada pada diri orang kafir, nggak ada pada diri orang muslim. Kita dapatin semakin mayoritas muslim pada satu tempat, makin nggak ada akhlak Nabi Muhammad. Kita dapatin. Justru kalau kita pergi ke tempat negeri-negeri yang minoritas orang muslim, yang mayoritasnya orang kafir, akhlak Nabi Muhammad lebih banyak di sana. Hadirin, akhlak ini yang nanti bisa kita banggakan di hadapan Rasulullah. Tapi jangan harap kita mau masuk bersama Nabi Muhammad di dalam surga kalau akhlak ini nggak pernah kita terapkan di dalam diri kita. Ayo kita dekat diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ini udah tahun 2021, bentar lagi tahun 2022. Kita baru masuk 1443 Hijriah, bentar lagi 1444 Hijriah. Jangan sampai tahun demi tahun berganti, apalagi sekarang musimnya banyak orang mati, kita mati, tapi akhlak Nabi belum ada pada diri kita, hadirin. Kita mati tapi belum ada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin. Demi Allah, ya, pengajian yang dibuat seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu tidak akan bisa mengubah kita tiba-tiba langsung mencintai Nabi Muhammad, berubah kita untuk bisa menjadi akhlaknya Nabi Muhammad, kecuali ada usaha dari kita sendiri untuk berubah semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Dari dulu sampai sekarang, yang mencintai Nabi Muhammad pasti ada di masanya yang membenci Nabi Muhammad. Dari dulu sampai sekarang. Tapi yang namanya yang dikenang sampai sekarang yang mencintai Nabi Muhammad, yang membenci Nabi Muhammad tidak pernah dikenang, hadirin. Dari dulu sampai sekarang yang berpegang teguh dengan akhlak Nabi, sunnah Nabi ada, yang mukhalafah dengan akhlak Nabi dan sunnah Nabi ada, tapi yang namanya sampai sekarang masih dikenang adalah yang berpegang teguh dengan akhlak dan sunnah Nabi, tapi yang tidak berpegang teguh dengan akhlak dan sunnah Nabi namanya tidak disebutkan bahkan. Tinggal kita mau pilih yang mana.
Jangan sampai nanti di akhirat ketika Nabi Muhammad SAW melihat kita, justru malah kita yang bikin malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo kita perbanyak lagi hubungan kita dekatkan lagi hubungan kita dengan sang Nabi. Kita dekatkan lagi cinta kita kepada sang Nabi. Cinta ini insya Allah yang nanti membawa kita bersama sang Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, kata Rasulullah. Seseorang akan dibangkitkan bersama dengan yang dia cintai, kata Nabi Muhammad SAW. Semua kembali pada diri anda masing-masing. Anda cinta Nabi Muhammad, anda bersama Nabi Muhammad. Di dunia anda cinta sama Nabi Muhammad, di akhirat anda dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Hati-hati yang di dunia tidak cinta sama Nabi Muhammad, jangan sampai nanti menuntut kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang yang sangat cinta sama Rasulullah, di puncak kecintaannya beliau mengatakan, fi jannatin ma syakhani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang membuat aku rindu untuk masuk dalam surga itu bukan karena janji-janji bidadari-bidadarinya, tidak. Bukan yang ingin membuat aku merindu masuk surga itu adalah karena istana yang dijanjikan nanti di dalam surga, tidak. Yang membuat aku rindu masuk ke dalam surga adalah karena ada orang yang bersemayam di dalamnya, yaitu Nabi Muhammad. Kita hadirin, kita kalau ngomong kayak gini nggak pantas. Kita ini kalau minta sama Allah, ya Allah masuk surga, yang paling rendah pun nggak apa-apa, yang penting surga ya Allah. Tapi orang yang di dalamnya dalam hatinya penuh rasa mahabbah sama Nabi, walaupun masuk surga nggak mau kalau bukan surga yang ada dalamnya ada Nabi Muhammad. Indahnya surga itu adalah Nabi Muhammad, hadirin. Surga itu cuma ibarat bangunan ini saja, hadirin. Bangunan kosong. Tapi yang membuat indah bangunan itu ada lampunya, ada enaknya, ada AC-nya, ada perabotnya, ada tirainya, ada gordennya. Perabot itulah Nabi Muhammad. Yang mengindahkan tempat bangunan surga tersebut adalah Rasulullah dan orang-orang yang sudah berhasil bersama Nabi kita, Nabi Muhammad. Oleh sebab itu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua di dunia ditanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanamkan di dalam hati kita semua nurun Nabi, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita duduk di majlis nurun Nabi, insyaallah pulang semuanya bawa nurun Nabi, insyaallah. Kita kumpul di dalam majlis nurun Nabi, insyaallah cahaya Nabi Muhammad menghiasi rumah kita, insyaallah. Ambil cahaya Nabi Muhammad di tempat ini, bawa pulang cahaya Nabi Muhammad ke rumah kita, insyaallah. Bawa pulang cahaya Nabi Muhammad yang kita ambil, nurun Nabi yang kita ambil daripada tempat ini, daripada zawiyah ini. Bawa cahaya tersebut kita berikan kepada anak kita, kita berikan kepada istri kita, kita berikan kepada orang tua kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang menjadikan cahaya Nabi Muhammad hidup di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita kumpul di dunia, kumpul lagi di akhirat insyaallah. Di surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, insyaallah. Bersama guru-guru kita, insyaallah. Bersama anak-anak kita, insyaallah. Bersama keluarga kita, insyaallah. Tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diri kita dengan anak kita, insyaallah. Enggak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diri kita dengan orang tua kita, insyaallah. Semua anak famili kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan kita, istri kita, anak-anak gadis kita, anak-anak perempuan kita, mereka diberikan kesempatan untuk berada di barisannya Sayyidah Fatimah Zahra, berada di barisannya Sayyidah Khadijatul Kubra. Amin ya rabbal alamin.
pemuda-pemuda kita insyaallah berada di barisannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, insyaallah berada di bawah barisannya keluarga ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kita kumpul saling mencintai pada malam hari ini, kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berhak berada di bawah bendera yang dipegang oleh Rasulullah, panji yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak keluar kita daripada tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Tidak keluar kita daripada tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita insyaallah. Tidak keluar kita daripada tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita insyaallah. Sifat-sifat yang kotor yang membusukkan hati kita insyaallah dikeluarkan sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua hajat-hajat kita mudah-mudahan harapan kita berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad. Kita tawasul kepada Allah dengan keagungan Rasulullah. Semua hajat-hajat yang ada di dalam hati kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar daripada majlis ini melainkan semua permintaan kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jauh lebih mengetahui tentang hajat kita, Allah yang jauh lebih mengerti tentang kebutuhan kita. Mudah-mudahan insyaallah kebutuhan kita, hajat kita diberikan, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ucapan kita, di saat kita dalam keadaan sakaratul maut, di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. وبجاه والد فاطمة النون بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله وبجاه والد فاطمة النون بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن وبجاه والد فاطمة النون بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله. Mudah-mudahan yang pengen mati dalam keadaan sujud dikabulkan oleh Allah, yang pengen mati dalam keadaan sedang sholat dikabulkan oleh Allah, yang pengen mati dalam keadaan sedang berpuasa dikabulkan oleh Allah, yang pengen mati dalam keadaan sedang duduk menuntut ilmu dikabulkan oleh Allah, yang pengen mati dalam keadaan syahid fisabilillah dikabulkan oleh Allah, yang pengen mati di hadapan Ka'bah al-Musyarrafah dikabulkan oleh Allah, yang pengen mati di saat sedang ziarah kepada makam Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah. Terlalu banyak fitnah-fitnah yang menimpa kami pada saat ini ya Allah. Jauhkan anak-anak kami, keluarga kami daripada fitnah tersebut ya Allah. Selamatkan keluarga kami daripada segala fitnah tersebut ya Allah. Pergaulan bebas sudah menyebar ya Allah, perjudian menyebar ya Allah, narkoba menyebar ya Allah, minuman-minuman yang memabukkan menyebar di antara kami semua ya Allah. Yang melalaikan kami daripada ibadah kepadamu ya Allah telah menyebar ke dalam kehidupan kami ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah.
Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad, ij'alna wa auladana wa walidina min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Jadikan kami ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah, jadikan orang tua kami ya Allah, jadikan keluarga kami ya Allah sebaik-baik umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat Nabi Muhammad, yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, penyejuk mata Nabi Muhammad, pengembira hati Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan Engkau buat Nabi Muhammad malu akan kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad ridha ke atas kami ya Allah. Ridha Nabi Muhammad adalah ridha-Mu ya Allah. Ridhai kami ya Allah. Jangan Engkau murkai kami ya Allah. Jangan Engkau campakkan kami ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami daripada maksiat-Mu ya Allah. Hidayahkan kami ya Allah. Tunjuk kami jalan yang lurus ya Allah. Berikan kami petunjuk-Mu ya Allah. Kami ya Allah senantiasa berbuat kesalahan kepadamu ya Allah. Ilhamkan kepada kami untuk senantiasa pun kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wa azwajina wa la tadurruhum. وَوَفِّقْنَا وَفِقْهُمْ لِطَاعَتِكَ وَارْزُقْنَا بِرَّهُمْ. اللهم رحمتك أرجى ومغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحق سيدنا محمد مولى بلال. يا الله، يا الله، يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, berkailah guru kami ya Allah. Ya Allah, jaga guru kami ya Allah. Lindungi guru kami ya Allah. Tutupi kesalahan guru-guru kami ya Allah. Jaga keluarga guru kami ya Allah. Semua niat, hajat, akhirat, dunianya ya Allah kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Berikan kesehatan kepadanya ya Allah. Kuatkan dia ya Allah agar senantiasa dia mampu membimbing kami ya Allah. Berikan keistiqomahan kepada beliau ya Allah dan seluruh guru-guru kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Makasih banyak.